Baiklah, kalau tadi kita sudah mempelajari atau saya mendemokan bagaimana karakteristik ADC sebuah microcontroller. Kita sudah mensimulasikan secara software. Kemudian juga tadi hardware-nya sudah kita uji coba. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ADC yang berhubungan dengan PLC. Alat yang saya gunakan ini adalah sebuah Hydro Power System Simulator. Di sini ada PLC, kemudian ada HMI ya. Ini HMI-nya, ini PLC-nya. PLC-nya sudah bisa lihat mereknya Omron. Tipenya CG2M ya. Kemudian di sini saudara lihat ada terminal-terminal. Terminal 2 ini adalah input analog. Kemudian di sini ada input digital 2 buah. Jadi kalau satu gengnya ini atau satu modulnya ini 16, berarti kalau 2 32. Jadi satu ini 16, ini 16 berarti 32 input digital. Sedangkan yang sebelah kanan adalah output digital. Untuk input analog sendiri ini inputnya satu modul itu maksimum hanya 8 buah input analog. Ya, jadi kalau ada 2 modul ya, berarti 2 kali 8. Nah, ini adalah modul-modul untuk PLC ya, yang jenis moduler ya. Kan ada yang model compact dan ini moduler. Kemudian saya akan tunjukkan di sini ada beberapa buah miniatur switch atau mini switch. Ada tombol-tombol ya. Jadi di sini ada tombol. Nah, ini sebetulnya saya mau konfigurasi seperti di panel untuk panel kontrol pembangkit tenaga listrik, bagian controllingnya, panel kontrolnya ya. Hanya disederhanakan di sini, yang penting fungsinya. Kemudian ada di sini beberapa potensiometer. Ini ada 4 kali 3 12. Sedangkan sudah saya jelaskan tadi di sini 88 16. Nah, maka saya tambahkan di sini 4 buah ya. Karena di sini sudah mepet gitu ya. Jadi waktu desain awal memang diperlukan 12, ternyata berkembang butuh jadi 16. Kemudian di sini ada beberapa saklar ya, yang nanti digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu. Ya, kalau di pembangkit nanti ini untuk fungsinya tertentu. Nah, ini adalah modul yang saya gunakan biasanya untuk mengembangkan software pembangkit tenaga listrik ya, pembangkit tenaga listrik tenaga air ya. Ini bisa ringnya sebetulnya dari skala ratusan kW bisa di atas 1 mega. Kemudian alat yang digunakan kedua ya, kita tidak lepas dari komputer. Ini saudara perhatikan di sini dari PLC ini ada yang berhubungan dengan HMI-nya ya. Komunikasi dengan HMI, kemudian PLC ini dengan komputer. Baik, untuk PLC misalkan satu merek Omron. Nah, untuk yang berkaitan dengan ADC-nya, ini Omron CG2M ya, CG2M. Nah, nanti secara hardware konfigurasinya itu sangat berbeda dengan Omron tipe yang lainnya, misalkan CPM2A gitu. Jadi secara hardware berbeda, juga secara software berbeda. Bagaimana memprogramnya juga jadi sedikit ada perbedaan ya. Nah, kita sekarang masuk ke
komputernya. Kita aktifkan komputernya. Ya, ini saya pilih komputer dengan layar lebar ini, tapi dia portable karena kalau kita mengembangkan software untuk pembangkit ini, kita butuh membuka beberapa software sekaligus supaya kita dapat katakanlah mengedit program yang ada di PLC minimal, termasuk yang di HMI-nya. Jadi bisa dalam satu layar, kalau kita menggunakan layarnya lebar lebih mudah gitu. Nah, kalau misalkan layarnya ini lebih kecil, jadi susah itu nanti menampilkan bagaimana kita mengembangkan program, melakukan editing, atau melakukan proses debuggingnya ya. Kita lihat dulu yang PLC-nya. Ya. Jadi ini adalah program PLC-nya seperti saudara lihat. Ini menggunakan CX Programmer. Nah, ini sedang membaca, diantaranya ini proses sedang berlangsung. Ya, jadi proses di sini sedang berlangsung, ini sedang beroperasi sebetulnya ya. Nah, itu ya, sedang beroperasi. Kita sudah lihat dulu. Nah, ini pembangkit itu kita lihat gambarannya. Jadi yang kita monitoring itu adalah gerakan guide butterfly pump, ada guide band. Di sini ada monitoring temperatur gearboxnya, ada RPM turbinnya, RPM generator, temperatur generator. Kemudian kita monitoring juga pressure ya, water pressure-nya berapa, sehingga nanti dari parameter-parameter itu bisa digunakan untuk mengendalikan sistemnya ya. Kebetulan ini adalah layar HMI untuk yang daya 500 kW. Nah, jadi input analog tadi dihubungkan ke mana? Input analog itu antaranya untuk kita bisa menampilkan atau mengukur tekanan, kemudian nanti melihat pergerakan ini posisinya di mana, ini guide band, butterfly, temperatur, RPM turbin, RPM generator. Kemudian nanti misalkan, nah, turbin itu RPM berapa, generator berapa. Ini bisa terukur dengan lebih mudah dan bisa kita melihat secara akurat. Nah, ini untuk parameter generator. Jadi ini parameter generator, nanti kita tampilkan apa saja yang perlu. Jelas tegangan RST, arus RST, kemudian frekuensinya berapa, kemudian arus netralnya berapa, temperaturnya, speednya juga berapa. Kemudian ini ada sistem balas load juga nanti akan dimonitor. Nah, ini adalah alarm-alarmnya. Kemudian di sini ada indikator untuk faultnya. Nanti kalau ada suatu fault akan ditunjukkan di situ. Misalkan ada overspeed atau overheat si generator. Overspeed generator itu bisa kelihatan nanti dan nanti sistem ini akan melakukan shutdown ya secara otomatis. Nah, kita lihat lagi ke generator saja yang mudah melihat angka-angkanya. Nah, jadi si modul keseluruhan ini digunakan untuk mengembangkan software ya paralel dengan pada saat si hardware-nya dikembangkan atau dibuat atau dirakit. Softwarenya dibuat, kemudian nanti parameter ukur apa saja yang jelas. Kalau di pembangkit listrik dari generator ini ya, ada parameter lain sebetulnya, nanti ada alat ukur yang lain.
Hanya ini yang dikendalikan atau lakukan monitoring oleh PLC. Nah, kita lihat dulu, misalkan ini arus, nah bahwa ini sedang bekerja ya. Jadi saya putar-putar di sini, ya, maksimal, minimal, maksimal, minimal. Ini IR, ini IS, ya. Jadi saudara fokus ke fungsi saja dulu. Kalau nanti ada perbedaan sedikit itu nggak usah dimasalahkan dulu. Yang penting saudara bisa lihat ini fungsinya. Nah, terus ini, ya, satu lagi untuk netralnya, ya, jadi ini. Nah, jadi apa yang diproses di PLC, ya, diproses di PLC itu dapat ditampilkan di layar monitornya atau di HMI-nya, Human Machine Interface, ya. Nah, kalau misalkan saudara melihat sekarang bagaimana memonitor besaran-besaran yang tadi tampilkan di HMI itu, pada saat kita membuat program itu ingin memonitor. Nah, kita masuk ke layar monitor di komputer. Nah, saudara lihat di sini, ya, I1 alamatnya di 2005, ya. Saya akan putar di sini di potensiometernya. Ya. Ini adalah air voltage, ya, data processing. Air voltage data processing berarti nanti kaitannya dengan ini. Sekarang di sini menunjukkan nilainya kecil, ya. Kemudian saya naikkan, nah, misalnya sekitar 253. Di sini berapa? Nah, ini adalah data hasil pengukuran aslinya 3600. Nah, di sini 250-an, ya, 253. Nah, hal ini penting. Tadi waktu sebelum video ini saya jelaskan bahwa data yang aslinya dari hasil pengukuran, kalau tadi 1024. Nah, setelah diproses keluarlah bisa jadi 511, 255 atau 127 tergantung kebutuhan. Nah, ini juga saudara perhatikan, ya, data aslinya itu 3000-an. Ya. Kemudian datang ke sana 255 diproses. Nama prosesnya dengan menggunakan PLC itu berbeda sekali dengan bahasa pemrograman biasa. Ya, jadi kalau dengan PLC membuat programnya seperti ini, blok-blok ini. Ya. Jadi programnya seperti ini. Ya, bloknya tuh. Nah, ini adalah yang di sebelah kanan kotak-kotak ini adalah proses matematik sebetulnya, ya. Kalau kita tidak biasa, memang ini menggunakan software PLC untuk proses matematik itu susah, ya. Jadi lebih susah daripada kalau kita menggunakan program yang ada di komputer, misalnya pakai Visual Basic atau pakai Bascom APR atau pakai software yang lainnya. Kalau ini pakai kotak-kotak begini, satu proses disimpan di mana, harus ada memori, simpan di mana memori. Ya, jadi ini memang menurut saya kalau kita biasa membuat programnya di bahasa pemrograman standar gitu, ini agak lebih repot gitu, ya, sulit. Ya, jadi ini kotaknya bisa banyak untuk satu proses itu. Padahal kalau di dalam bahasa pemrograman biasa hanya tinggal menuliskan beberapa baris saja. Contohnya misalkan seperti saudara tadi memproses ini, ya. Nih, ini memproses itu gampang sekali tuh, seperti ini, satu baris saja. Kalau di sini butuh beberapa kotak. Memang tergantung prosesnya yang diinginkan apa gitu. Tapi yang jelas tidak semudah kalau kita membuat program menggunakan bahasa pemrograman standar, ya.
kalau pakai ladder seperti ini programnya. Nah, jadi saudara sekarang bisa melihat bahwa tegangan arus itu bisa kita baca menggunakan PLC melalui sinyal kondisioner, termasuk ini ADC-nya ada di situ, juga bisa ditampilkan di sana. Ini karena yang ditampilkan ini nilai-nilainya harus sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Jadi angka-angka ini diperoleh dari mana? Ya, dari proses ya pembacaan data oleh PLC, kemudian saudara bisa lihat ada di sini. Ya, misalkan contoh ini. Kemudian diproses secara matematik, yang prosesnya itu menggunakan kotak-kotak yang ada di sini. Ya, yang kotak-kotak di sini. Nah, jadi sangat beda sekali kita menggunakan PLC, ada ADC-nya atau DAC-nya, programnya seperti ini. Kalau kita menggunakan microcontroller, programnya seperti yang saya tunjukkan tadi, ya. Pakai baskom itu pakai kata-kata saja gitu, satu baris satu. Kalau ini enggak. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan microcontroller, ya, kita akan melakukan konfigurasi ADC. Ya. Nah, kalau kita mengkonfigurasi ADC itu di sini ya. Jadi mengkonfigurasi ADC, config ADC single, precolor auto, start ADC, kemudian di bawah dibaca gitu. Jadi setelah dibaca itu sederhana saja, ya. Get ADC gitu, diproses ya. Nah, kalau di sini kita get ADC-nya memang tidak ada get ADC. Kalau kita membuat blok program seperti ini langsung kebaca ADC-nya, ya. Tapi kalau untuk prosesnya ini banyak sekali itu ya yang harus dilakukan. Kemudian secara hardware kita harus mengkonfigurasi PLC ini dengan menentukan, nah ini ya, jadi ada window yang lain di sini. CG2M CPU 13. Nah, CG2M ini main rack-nya. Jadi disebut main rack ini yang mana? Main rack itu yang ini. Jadi kalau ini satu paket ke kanan itu adalah disebutnya main rack. Ya. Jadi itu main rack. Ada ADC 2 buah, digital input 2 buah, digital output ada 2 buah. Ini main rack. Nanti kalau ada nanti kita misalkan tambahkan lagi di sini di bawah, nah itu bisa disebut rack ke 01, rack ke 02 dan rack yang ke 03 ya. Ini main racknya ada 1. Kemudian saudara perhatikan di sini ada tulisannya main rack alamat 00, isinya adalah CG1W atau CJ1W strip AD081P1. Nah, analog input 8 poin ya, occupancy 1, unitnya 1, outnya 1, innya 9 ya. Jadi yang perlu saudara perhatikan di sini juga tipenya ya. Kemudian di sini di slot yang selanjutnya adalah input digital DC input ya, tipenya adalah ID211 ya. Jadi tipenya ID211. Kemudian yang di bawah ini adalah OC21 itu relay output ya. Nah, kalau saya punya contoh misalkan ini yang belum dipasang, mana ini? Jadi kita lihat dulu tipenya. Nah, di sini ada tulisan
ID211 ya. Jadi ada ID211. Nah, kalau untuk yang digital konfigurasinya cukup kita memasukkan saja datanya apa. Nanti juga bisa di insert ya, kita insert. Nah, tapi kalau untuk yang analog harus ada tambahan. Kita klik 2 kali, nah keluar ini. Nah, input dari 1 sampai 8 set value enable ya. Kemudian ada apa saja? Ringnya, nah ringnya 0 sampai 5 volt. 0 sampai 5 volt semua. Main value process ini semuanya. Ya. Kemudian di sini operation mode settingnya normal mode. Conversion time resolutionnya itu 1 milisecond nah per 4000. Jadi angka terbesarnya itu 4000. Saudara misalkan kalau melihat tadi yang di papan tulis, nilainya itu kalau 10 bit 1023. Nah kalau misalnya ini 4000, berarti di berapa? Minimal di 12 bit ya. Jadi minimal di 12 bit. Nah saudara sekarang bisa lihat juga input 1 sampai 8 ya. Ini sedang terjadi ya, pembacaan. Nilainya di berapa saja. Ya. Jadi nanti konfigurasi ini kita tetapkan dulu ya. Ini konfigurasi yang di atas. Ya. Jadi ini bisa dipilih nanti 5 volt, misalkan ini 10 volt atau plus minus 10 volt atau 4 sampai 20 mA ya. Tergantung kebutuhan. Biasanya kalau kita masang sensor-sensor atau untuk antara sensor dengan PLC-nya jaraknya jauh, kita gunakan bukan 0,5 volt tapi menggunakan 420 mA. Ya, lebih jauh nanti akan saya jelaskan kalau di kelas kenapa milih pakai 420 mA atau 020 mA bukan tegangan. Ya. Nah, jadi nanti kalau konfigurasinya sudah ditetapkan, kita bisa mentransfer ya ini ke PLC. Jadi terpisah dari programnya. Nah, ini sebagian yang saya jelaskan bahwa kalau saudara ingin lancar sebetulnya harus dipraktekkan langsung ya. Tapi sementara paling tidak bahwa kalau kita menggunakan input analog, kita harus mengkonfigurasi dulu modulnya ya. Jenis apa ya, modul ini jenisnya jenis apa. Kebetulan yang saya pakai adalah input analognya dengan input 8 buah ya. Jadi ada 8 buah. Ada tipe yang lain ya. Ini output inputnya 4 buah analog saja, atau ada input 4 analog dan output 4 analog ya. Untuk lebih detailnya, jadi kalau misalkan kita bicara dengan analog input itu, kita juga harus tahu spesifikasi alat ya, yang kita pakai. Nah ini ya. Jadi ini dokumentasi untuk tipe input atau output analog buatan Omron. Yang tipenya di sini ya, CS1 1W AD041. Nah, AD081 berarti ini inputnya ada 8, kalau yang ini hanya 4. Kalau yang di bawah, kalau AD itu input analog, kalau DA itu input output digital. Output analog ya, input digital, output analog yang ini. Kemudian kalau misalkan kita tadi sudah melihat jenis-jenisnya, jadi nanti dalam satu modul ini kan saudara perhatikan sini ya, sini ini semuanya sejenis kelihatannya gitu, serupa, tapi yang membedakan itu di sini di tipenya ini ya. Nah jadi yang membedakan itu di tipenya.
Kalau bentuk moduanya mirip-mirip saja seperti ini. Ya. Jadi tipenya, kalau bentuknya kan mirip semua, padahal fungsinya berbeda. Dan kita harus betul-betul kalau kita sudah butuh analog itu ya secara seksama atau secara lebih detail mempelajari spesifikasinya. Ya, contoh di sini AD041 strip P1, AD081 strip P1, ini AD161. Nah, seperti ini. Dipelajari semua. Karena semua nanti proses itu kalau ada hubungannya dengan kontrol, misalkan seperti yang saya tunjukkan di sini, ini sangat tergantung dari spesifikasi alat ini dan bagaimana kita melakukan processingnya di dalam PLC, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau di sini ada tegangan 253 volt misalkan, ya. Di sini 253 volt, ini kelihatan barangkali. Itu menunjukkan apa? Nah, justru itu menunjukkan tegangan yang terukur. Misalkan tegangan pasa R, ya. Nanti masuk ke PLC, diproses, ya. Diproses itu dengan program yang tadi. Dengan program ini. Kemudian itu baru digunakan, disimpan pada alamat memori tertentu, kemudian baru digunakan untuk proses selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang 220 voltnya itu apakah langsung ke modul ini misalkan ya? Tidak. Nah, kalau saudara pernah melihat catatan saya yang di papan tulis itu, ada sinyal kondisioner ya. Jadi sinyal dari sini itu tidak langsung dengan 220 volt, tidak. Tapi menggunakan sinyal kondisioner. Nah, sinyal kondisionernya itu berupa modul tambahan untuk mengkonversi tegangan 220 volt menjadi 0 sampai 5 volt, bisa masuk ke sini gitu. Nah, kebetulan kalau yang di simulator ini sinyal kondisionernya tidak ada ya. Nanti suatu saat kalau saudara perlu seperti apa sinyal kondisionernya akan saya jelaskan. Ya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, tadi kenapa butuh layar lebar? Karena waktu saat mengembangkan software ini, kita juga mengembangkan software untuk HMI-nya, ya. Jadi software HMI ini dikembangkan sekalian. Kenapa? Karena ini ada parameter-parameter yang harus diisi. Nah, ini. Jadi ngisi data di sini itu harus melihat data yang dari sana. Padahal ini beda programnya dan beda alatnya gitu ya. Ini alat untuk HMI-nya, programnya ini. Nah, yang sebelah sini, sebelah kiri, program untuk PLC. Itu PLC-nya. Nah, supaya memprogramnya mudah, maka diperlukan komputer dengan layar lebar, supaya kita bisa melihat parameter yang terjadi di PLC, dan nanti akan disesuaikan dengan parameter yang ada di HMI-nya. Nah, hal yang lain adalah alamat-alamatnya, D110, D berapa di sini. Nah, akan masuk ke sini alamatnya di berapa saja. Apakah jenisnya integer misalkan atau datanya itu floating point gitu ya. Nah, dan dalam hal ini memang kalau belajar input analog untuk PLC itu sangat berbeda dengan waktu kita belajar input analog yang ada di microcontroller ya. Nah ini simulasinya tuh kan. Jadi apa yang ditampilkan di layar ini nanti persis nanti akan ditampilkan di sana. Ya. Oh, bentar. Nah ini balas, misalkan di sini ada balas. Nah itu ya, persis. Jadi nanti kita bisa mendownload program ke HMI yang programnya dikembangkan di komputer ini. Dan alamat variabel yang akan ditampilkan di sini secara langsung ya diambil dari situ. Dan ini harus jelas alamat-alamatnya dan nilai variabelnya itu harus tepat ya. Jadi alamatnya harus jelas, nilai variabel ke sini harus tepat. Kenapa? Nah, contoh misalkan di sini
ringnya 0 sampai 300 volt ya. Nah, kalau di sini ringnya sampai lebih dari 300 volt pasti ini mentok di sana. Nah, saudara lihat di sini bagaimana membuat juga HMI ini fungsionalitasnya sangat tinggi. Di samping secara nilai digitalnya ada di sini berapa desimal, kemudian ada jarumnya, ya, nanti ada jarumnya, kemudian di situ ada yang hijau gitu. Nah, jadi di daerah hijau itu adalah daerah memang kerja normalnya. Kalau di atas daerah hijau ke bawah, maksud ke kanan maksud saya, berarti itu daerah over voltage gitu ya. Kalau misalnya kurang dari barang yang hijau, berarti itu masuknya ke under voltage. Dan proses ini semua nanti ya, untuk satu alat ukur saja hubungannya di sini programnya banyak dengan PLC ini, dan hubungannya dengan sistem mesinnya ya. Kalau over voltage apa yang harus dilakukan di situ ya, atau misalkan over temperatur generator, apa yang harus dilakukan, yaitu mengurangi daya gitu ya. Jadi dayanya dikurangi, kemudian dilakukan ya tergantung temperaturnya. Apakah overheatnya melebihi nilai tertentu, masih bisa ditolerir, nanti ada alarm. Nanti kalau misalkan overheatnya ekstrim, maka harus di shutdown mesinnya ya. Nah, jadi data-data tadi yang diproses di input analog itu ya di PLC diproses, dan proses itu saudara bisa lihat di program-program ini. Ini adalah program untuk sebuah pembangkit tenaga listrik yang dayanya 500 kW dengan konfigurasi ya, ini ratusan rang itunya ya. Rangnya lebih dari 100. Jadi banyak sekali. Jadi ini tidak bisa saudara hanya belajar 1 semester 1 tahun aja, tidak akan bisa bikin ini. Karena ilmunya harus tahu bagaimana prinsip kerja sistem semuanya, kemudian mengetahui detail-detail parameter yang ada di situ. Kita tahu juga konsep ya, pengaturannya harus seperti apa, bagaimana sistem proteksinya, over voltage, under voltage, over frekuensi, under frekuensi, over current misalnya, under currentnya. Nanti bisa dilihat pautnya di sini ya. Ini nih. Apa saja parameternya di situ. Ya, jadi harus mengetahui dulu sistem kelistrikannya atau power sistemnya. Baru kita nanti mengcombine dengan sistem kontrolnya berbasis PLC. Nah, barangkali untuk sementara saya akhiri dulu untuk menjelaskan PLC ya, dan hubungnya dengan input analog. Kemudian saya juga tadi sudah memberikan contoh bagaimana membuat HMI yang bisa nanti input-input analog itu ditampilkan di layar HMI-nya. Ya, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ya saudara terus belajar dan nanti bisa juga ya. Ya, terima kasih.